Terus bisa mulai kan? Selamat malam Pak Rey. Selamat malam Om. Saya lihat, Pak tambah ceria aja mukanya ini Pak. aduh, tambah capek. Saya senang karena ada Pak Marken di sini, Pak Marken. Pak Marken bisa bergabung itu tidak gampang. Pak Marker sudah cantik gitu. Iya, setelah hari ke-80 berapa Pak Marken bergabung. Kita mulai kan? Silakan Pak. Ya, rekan-rekan pers sekalian, selamat malam. Saya menyampaikan tim Dinas Kominfo yang malam ini juga boleh memfasilitasi kita sekalian guna mengabarkan bagaimana perkembangan situasi COVID-19 di Kabupaten Mimika dan termasuk isu-isu di hari ini yang sudah boleh dilaksanakan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Mimika. Sebagaimana yang sudah dirilis oleh gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Papua, bahwa pada hari ini di tanggal 11 Juni tahun 2020, dalam waktu 24 jam, ada penambahan 9 kasus baru yang terkonfirmasi melalui pemeriksaan real-time PCR positif. 9 kasus ini yaitu dari RSUD Mimika. Dengan bertambahnya 9 kasus di hari ini, maka secara kumulatif kasus COVID-19 sampai hari ini berjumlah 321 kasus. Selain ada penambahan kasus baru, di hari ini dalam waktu 24 jam, kita juga tentu saja bersyukur bahwa ada 9 pasien yang dinyatakan sembuh, yaitu 2 orang pasien dari Rumah Sakit Tembagapura dan 7 orang dari RSUD Mimika. Rekan-rekan pers sekalian, dalam waktu 24 jam ada 9 kasus baru dan juga 9 pasien yang dinyatakan sembuh, tapi kami juga mengalami duka cita karena 1 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Tembagapura dinyatakan meninggal dunia kemarin malam, dan tadi pagi sudah dilakukan pemakaman di tempat pemakaman umum SP1 Timika. Tentu saja dengan berpulangnya almarhum, kami atas nama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika, kami menyatakan duka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga arwah almarhum dapat diterima di sisi Tuhan dan keluarga, serta handai taulan diberikan ketabahan, diberikan kekuatan. Rekan-rekan pers sekalian, dengan bertambahnya 1 kasus pasien yang dinyatakan meninggal dunia, maka secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 6 pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Mimika. Sementara dengan bertambahnya 9 kasus sembuh, maka secara kumulatif total kesembuhan pasien COVID-19 di Kabupaten Mimika meningkat menjadi 148 orang. Dan sampai hari ini kasus yang masih dipantau dan juga masih di dalam perawatan tim medis, baik itu di Rumah Sakit Tembagapura, di RSUD Mimika, dan juga di Rumah Sakit Mitra Masyarakat, secara keseluruhan berjumlah 167 orang. Tentu saja pada kesempatan yang baik ini,
kami atas nama tim gugus tugas, kami berharap masyarakat di Kabupaten Mimika tetap memberikan dukungan kepada tim medis yang sedang bekerja merawat pasien-pasien COVID-19 sehingga proses kesembuhannya ini dapat dipercepat. Rekan-rekan sekalian, perlu kami laporkan bahwa selain penambahan kasus baru, di hari ini juga terjadi penambahan 2 orang yang ditetapkan statusnya sebagai pasien dalam pengawasan, yaitu 1 dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat dan 1-nya dari Rumah Sakit Kasih Herlina. Sehingga dengan bertambahnya 2 orang PDP ini, jumlah PDP dalam waktu 24 jam sebanyak 11 orang, yang terdiri dari 4 orang sedang melakukan isolasi mandiri dan 7 orang sedang dilakukan isolasi di rumah sakit. Demikian pula, di hari ini terdapat 13 penambahan baru orang yang ditetapkan statusnya sebagai ODP atau orang dalam pemantauan, yaitu dari RSUD Mimika sebanyak 2 orang, Rumah Sakit Mitra Masyarakat sebanyak 2 orang, Rumah Sakit Tembagapura sebanyak 7 orang, dan berdasarkan hasil tracing kontak dari tim penyelidikan epidemiologi, ditemukan ada 2 ODP. Selain penambahan ODP, dengan bertambahnya 13 ODP ini, maka secara keseluruhan ODP sampai hari ini berjumlah 823 orang. 823 orang ini masih dalam pemantauan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Kita bersyukur dan berterima kasih bahwa di hari ini, selain 13 ODP baru yang ditetapkan, tetapi sebanyak 17 ODP yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pemantauan. Demikian pula dengan orang tanpa gejala. Di hari ini ada terjadi penambahan terhadap 4 orang yang statusnya ditetapkan sebagai orang tanpa gejala, yaitu berasal dari hasil tracing kontak tim PE sebanyak 2 orang, dan penemuan pada saat pelaksanaan PSBB pra-new normal hari ini sebanyak 2 orang. Dengan demikian, OTG di Kabupaten Mimika yang saat ini masih dipantau berjumlah 858 orang, dan kita juga bersyukur bahwa di hari ini ada 2 OTG yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pemantauan. Rekan-rekan pers sekalian, kalau kita melihat hari kemarin dan hari ini, terjadi penambahan ODP, OTG kembali seperti 2 minggu lalu. Ini artinya bahwa penularan masih terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kota Timika ini. Sehingga kami tetap menghimbau agar masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Kondisi pra-new normal sebagaimana instruksi Bupati nomor 6 tahun 2020 ini bukan kita kembali kepada keadaan kenormalan yang sebelumnya. Tetapi sampai hari ini kita masih ada di tengah-tengah situasi wabah COVID-19, kita masih ada dalam status kegawat daruratan kesehatan masyarakat. Namun dengan berdasarkan data-data yang ada, dan juga kita melihat perkembangan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sehingga tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mencoba untuk melakukan relaksasi dengan tujuan agar aktivitas, terutama aktivitas ekonomi di kota Timika ini tetap dapat berjalan, namun dengan
memperhatikan secara serius atau secara ketat protokol kesehatan. Rekan-rekan pers sekalian, pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan nama 9 pasien yang dinyatakan sembuh, yaitu 2 dari Rumah Sakit Tembagapura dan 7 orang pasien yang dinyatakan sembuh dari RSUD Mimika. Yang pertama adalah kasus 277. Kasus 277 ini tanggal terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 2020, dan kita bersyukur hanya dalam waktu lebih kurang 10 hari, tepatnya di hari ini tanggal 11 Juni, pasien tersebut dinyatakan sembuh. Kasus 277 ini inisialnya adalah TNW, laki-laki usia 59 tahun, yang ditangani oleh tim medis di Rumah Sakit Tembagapura. Kemudian kasus 2778 dengan inisial RJC, laki-laki usia 45 tahun yang juga sama ditangani oleh tim medis di Rumah Sakit Tembagapura dengan masa perawatan lebih kurang juga 10 hari, yaitu pertama kali tanggal terkonfirmasi real-time PCR positif, yaitu tanggal 1 Juni, dan di hari ini pada tanggal 11 Juni dinyatakan sembuh. Sedangkan 7 pasien dari RSUD Mimika, yaitu kasus 169 dengan inisial IVM, laki-laki usia 21 tahun. Pertama kali tanggal terkonfirmasi positif, yaitu 21 Mei 2020, dan pada tanggal 11 Juni di hari ini, dinyatakan sembuh oleh tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika. Kasus 169 ini beralamatkan di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Kamorojaya, Distrik Wania. Kemudian kasus 176 dengan inisial FNR yang juga sama, tanggal terkonfirmasi adalah tanggal 21 Mei 2020 dan dinyatakan sembuh pada hari ini tanggal 11 Juni. Kasus 176 ini adalah seorang perempuan yang berusia 46 tahun yang beralamatkan di Jalan Baru, Kelurahan Kuangki, Distrik Mimika Baru. Yang berikut adalah kasus 179 dengan inisial HMY, perempuan berusia 31 tahun yang beralamatkan di Jalan Pendidikan, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru. Pada pasien 179 ini pun, ini tanggal terkonfirmasi terinfeksi COVID-19, yaitu tanggal 21 Mei, dan di hari ini dinyatakan sembuh. Yang berikut adalah kasus 180 dengan inisial KRB, perempuan usia 25 tahun yang beralamatkan di Jalan Kuala Kencana, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana. Tanggal terkonfirmasi positif COVID-19 yaitu tanggal 21 Mei lalu. Kemudian masih dari RSUD Mimika, pasien yang dinyatakan sembuh yaitu pasien dengan nomor registrasi 181 dengan inisial RVD, laki-laki usia 26 tahun, beralamatkan Jalan Budi Utomo, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru. Yang berikut adalah kasus 271, inisial AGM, seorang laki-laki usia 32 tahun,
yang beralamatkan Kompleks Dinggo Narama, Kelurahan Dinggo Narama, Distrik Mimika Baru. Pada pasien ini yang berinisial AGM, tanggal terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 yaitu pada tanggal 30 Mei lalu, dan pasien terakhir yang dinyatakan sembuh dengan kode registrasi 272 dengan inisial DWC yang juga terkonfirmasi yaitu pada tanggal 30 Mei tahun 2020 dan di hari ini dinyatakan sembuh. Pasien ini merupakan laki-laki usia 46 tahun yang beralamatkan di Jalan Kelapa, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru. Rekan-rekan pers sekalian, untuk pasien penambahan 9 pasien baru yang keseluruhannya dilaporkan oleh RSUD Mimika, yaitu kasus dengan nomor registrasi 313 dengan inisial SLK, laki-laki 40 tahun, pekerjaannya adalah wira swasta, beralamatkan Jalan Jambu, Kampung atau Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru. Kasus berikutnya adalah kasus 314 dengan inisial SNH, perempuan usia 61 tahun, beralamatkan Jalan Jambu, Kampung atau Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru. Perlu kami sampaikan bahwa kasus 313 dan 314 merupakan kontak erat resiko tinggi dengan kasus 258 yang beberapa waktu lalu sudah dirilis dengan inisial kasus 258 adalah SDM. Kasus berikutnya adalah nomor registrasi 315 dengan inisial HNT, perempuan usia 24 tahun, merupakan seorang ibu rumah tangga dengan alamat Jalan Perjuangan SP2, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru. Selanjutnya, kasus 316 dengan inisial SPK, perempuan usia 23 tahun, pekerjaannya tidak diketahui, beralamatkan di Jalan Amungsa, Kelurahan Kuamki, Distrik Mimika Baru, yang juga merupakan kontak erat dengan salah satu suspek atau yang diduga kasus, yang mana pasien yang diduga sebagai kasus COVID-19 ini telah meninggal dunia pada beberapa bulan yang lalu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari klaster Lembang. Yang berikutnya adalah kasus 317 dengan inisial CLG, perempuan usia 23 tahun, merupakan seorang karyawati yang beralamatkan di Jalan Amungsa, Kelurahan Kuamki, Distrik Mimika Baru, yang merupakan juga kontak erat dengan kasus 316 yang juga merupakan bagian daripada klaster Lembang. Kasus berikutnya adalah kasus 318 dengan inisial AXG, laki-laki berusia 5 tahun, beralamatkan Jalan Amungsa, Kelurahan Kuamki, Distrik Mimika Baru. Selanjutnya kasus 319 dengan inisial JNP, perempuan usia 45 tahun,
yang adalah ibu rumah tangga beralamatkan di Jalan Amungsa. Rekan-rekan pers, 4 kasus, yaitu kasus 316 hingga kasus 319, ini merupakan kontak erat atau yang sangat dekat, yaitu kontak erat serumah yang memiliki hubungan dengan salah satu kasus suspek yang diduga COVID-19 yang telah meninggal dunia beberapa bulan lalu dan memiliki hubungan erat dengan klaster Lembang. Selanjutnya adalah kasus 320 dengan inisial IFN, laki-laki 17 tahun, seorang pelajar beralamatkan di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karangsenan, Distrik Kuala Kencana, yang merupakan kontak erat dengan kasus 044 atau inisialnya ARL. Dan kasus yang terakhir adalah kasus dengan nomor registrasi 321 dengan inisial AFL, perempuan usia 32 tahun, yang merupakan seorang ibu rumah tangga, beralamatkan di Jalan Samratulangi, Kelurahan Inauga, Distrik Wania. Dan kasus ini merupakan kontak erat serumah dengan kasus sebelumnya, yaitu kasus 006 dan 027 serta 031. Kalau kita melihat dari 9 kasus baru ini, khususnya 7 kasus yang khususnya kasus yang memiliki kontak erat, ini ada 2 kasus yang betul-betul memiliki kontak erat, sehingga bisa disimpulkan bahwa pola penularan di dalam rumah ini masih terjadi. Dan perlu kami tambahkan bahwa dari kasus-kasus yang dilaporkan pada malam hari ini merupakan hasil daripada tracing kontak tim penyelidikan epidemiologi. Untuk mereka baik dengan rapid test yang positif maupun rapid test yang negatif dirujuk ke RSUD Mimika untuk dilakukan swab dan pada akhirnya ditemukan mereka terkonfirmasi terinfeksi COVID-19. Ini artinya bahwa meskipun tinggal serumah, tetapi sangat baik jika di dalam rumah kita tetap melakukan kewaspadaan, apalagi yang memiliki hubungan kontak erat dengan kasus dari klaster-klaster sebelumnya, seperti klaster Lembang, klaster Surabaya, klaster Makassar. Dan hampir sebagian besar dari mereka ini yang dinyatakan terinfeksi tidak memiliki gejala atau yang disebut dengan asimptomatik. Inilah yang harus kita waspadai. Rekan-rekan pers sekalian, kami juga perlu menyampaikan terkait dengan kasus kematian, yang mana pasien yang dinyatakan meninggal merupakan pasien dengan nomor registrasi 187 dengan inisial SIN, laki-laki usia 51 tahun yang dirawat di Rumah Sakit Tembagapura. Penyakit yang memperberat sehingga pasien ini meninggal dunia adalah dinyatakan komorbidnya adalah diabetes mellitus. Almarhum dirawat sejak tanggal 22 Mei lalu dan pada tanggal 10 Juni kemarin dinyatakan meninggal dunia.
Rekan-rekan pers sekalian, demikian perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami juga ingin menyampaikan perkembangan hasil dari lapangan, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan PSDD. Di hari ini, PSDD dilakukan di wilayah Pasar Baru atau Pasar Sentral. Ada 2 pos kesehatan yang disediakan di sana, yaitu pada pintu masuk dan wilayah terminal. Dari 44 orang yang diperiksa rapid test secara acak atau secara random, ditemukan 2 orang yang positif rapid test. Dan kalau kita bandingkan dengan 2 hari lalu, rata-rata angka positif mulai dari tanggal 9 Juni, kemudian tanggal 10 Juni, dan di hari ini tanggal 11 Juni, ini rata-rata positif antibodi dengan tes cepat sebesar 3,63%. Kita nanti akan lihat dari kasus positif ini atau reaktif dengan tes antibodi setelah akan dirujuk ke RSUD Mimika untuk dilakukan swab, berapa kira-kira bagaimana terjadi perkembangan atau situasi penularan yang ada di wilayah Pasar Baru atau Pasar Sentral. Kita sangat berharap tentu saja angkanya tidak meningkat dari jumlah yang positif ini. Sehingga karena masih menunggu proses rujukan dan juga proses pengambilan spesimen swab dan juga pemeriksaan, pada kesempatan yang baik ini kami berharap di pelaksanaan pembatasan sosial diperluas dan diperketat pra-new normal, masyarakat yang beraktivitas di tempat-tempat umum, seperti di pasar, di pusat-pusat perbelanjaan pasar modern, kemudian di perkantoran, kami menghimbau untuk tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, baik jarak berkerumun maupun jarak antar orang satu dengan yang lain, dan sesering mungkin melakukan cuci tangan menggunakan sabun. Secara keseluruhan, sampai hari ini yang sudah mengikuti tes antibodi sebanyak 634 orang. Dan kasus positifnya atau reaktif antibodi sebanyak 23 orang dengan kelompok usia yang masih sama, yaitu rata-rata kelompok usia produktif antara 20 sampai 44 tahun. Dengan kalau kita lihat, tidak ada perbedaan yang signifikan dari mereka yang mengikuti tes. Jika kita lihat menurut jenis kelamin, hampir sebagian besar adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Sekali lagi, kami sampaikan bahwa ini merupakan gambaran sebenarnya laki-laki yang lebih banyak bergerak, sebenarnya laki-laki yang lebih banyak melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga sangat baik untuk tetap melakukan kewaspadaan dini jika kembali ke rumah. Rekan-rekan pers sekalian, ada satu hal juga yang perlu kami sampaikan, bahwa di pagi hari tadi, kami dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 melakukan pertemuan diskusi dan konsolidasi terkait dengan pelaksanaan
pra-new normal sebagai bagian dari implementasi instruksi Bupati nomor 6 tahun 2020. Pertemuan ini antara tim gugus tugas penanganan COVID-19 bersama para tokoh-tokoh agama yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Mimika. Tentu saja dari hasil diskusi tadi pagi bersama Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Mimika, selain bentuk dukungan, tetapi juga ada masukan-masukan sebagai gambaran evaluasi untuk perbaikan ke depan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, mewakili tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kami menyampaikan banyak terima kasih para tokoh-tokoh agama atau pemuka agama yang secara mandiri, atas inisiatif sendiri, telah melakukan persiapan pra-new normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami sangat senang karena beberapa rumah-rumah ibadah secara mandiri telah menyediakan tempat untuk mencuci tangan sebelum umat beribadah. Selain itu juga telah mengatur jarak dan posisi duduk ketika umat akan beribadah. Jadi social distancing dan physical distancing. Kami senang juga melihat bahwa ada kebijakan yang diatur oleh para tokoh-tokoh agama, yaitu dengan mewajibkan umat untuk tetap menggunakan masker pada saat beribadah. Di hari Sabtu lalu, kami secara langsung, kami tim gugus tugas, melakukan kunjungan ke beberapa rumah-rumah ibadah dan juga pasar maupun tempat umum. Kami tentu saja sangat senang dan memberikan apresiasi karena hampir seluruh rumah-rumah ibadah sudah mempersiapkan, bahkan telah menerapkan protokol kesehatan di masa pra-new normal ini. Dan tentu saja apa yang sudah dilakukan ini kami sangat berharap agar seluruh umat untuk tetap mematuhi dan melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh para lembaga agama ini. Kita tahu bahwa pertama kali kasus kira-kira di hari ke-13 atau hari ke-14, angka reproduksi efektif COVID-19 di Mimika itu 1 orang bisa menularkan ke rata-rata 5 orang. Namun ketika aktivitas kota, namun saat seluruh masyarakat bisa bekerja sama dengan tim gugus tugas untuk tidak melakukan pergerakan seperti bekerja dari rumah, tidak lagi melakukan ibadah di tempat ibadah, tetapi melakukan ibadah dari rumah masing-masing, kemudian belajar dari rumah, kemudian ada pembatasan-pembatasan sosial, maka memberikan efek, yaitu 1 kasus COVID menularkan ke hampir 2 orang, atau tepatnya di 1,7 orang. Jadi terjadi penurunan yang sangat bermakna dari 5 ke 1,7 orang. Ini memberikan gambaran bahwa jika kota ini, masyarakat bisa menahan pergerakan atau tetap melaksanakan protokol kesehatan, maka sebenarnya kita sudah menyelesaikan sebab daripada penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika. Pada pagi tadi sudah banyak masukan-masukan yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh agama ini untuk kemudian akan ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika. Kita lihat juga di hari ini, kalau kasus COVID-19 kita melihat secara distribusi, kami sangat senang karena di beberapa kelurahan menunjukkan prospek atau progresif yang sangat baik, yaitu
ada 2 kelurahan yang tadinya berada atau ditetapkan sebagai zona merah, namun di hari ini berubah menjadi zona kuning, yaitu Kelurahan Kuala Kencana dan Kelurahan Timika Jaya. Inilah sebenarnya salah satu alat ukur bagaimana COVID-19 di Mimika dari waktu ke waktu meskipun terjadi peningkatan kasus, tetapi dibarengi dengan angka kesembuhan yang tinggi, kemudian angka kematian yang masih berada di bawah angka 2%, namun secara distribusi menurut wilayah ada kelurahan-kelurahan yang dinyatakan sebagai zona merah, kemudian bergeser atau menurun menjadi zona kuning. Kami masih tetap berharap dukungan masyarakat untuk selain melaksanakan protokol kesehatan, tetapi memberikan dukungan kepada keluarga yang terdampak. Jika dukungan ini diberikan sepenuhnya kepada keluarga yang terdampak, kita bisa meminimalisir stigma dan diskriminasi kepada mereka yang ditetapkan sebagai pasien COVID dan juga keluarganya, maka tentu saja akan membawa hasil yang menggembirakan, yaitu dari jumlah kasus yang tadinya meningkat, kemudian secara perlahan-lahan akan menurun. Kami pikir hari ini merupakan kira-kira hari ke-85 atau hari ke-86, masa pemulihan yang sangat cepat dibandingkan kalau kita mengatasi masalah HIV yang dimulai dari tahun 96 di Mimika dari 4 kasus, kemudian pemulihannya di tahun sekitar 2014-2015. Kasus COVID ini sangat cepat. Jadi masyarakat tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu takut dengan pasien COVID-19 maupun keluarganya. Karena kondisi hari ini kita semua bisa tertular. Kalau membaca beberapa hasil kajian bahwa dengan menjaga jarak, itu kita bisa terhindar kurang dari 1% untuk tidak terinfeksi. Demikian pula jika tetap menggunakan masker dan mencuci tangan, kita bisa terhindar antara 45-75%. Bayangkan kalau kita bisa melakukan ketiga protokol kesehatan ini, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, maka tentu saja hampir 100% kita terhindar. Apalagi kalau kita tetap tinggal di rumah. Itulah, saya pikir beberapa alat ukur untuk melihat bagaimana progres kemajuan penanganan kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika. Kami masih tetap berharap warga yang berada di wilayah zona merah untuk bisa tetap melaksanakan protokol kesehatan, kemudian bisa tetap memberikan dukungan kepada pasien COVID-19 dan keluarga maupun mereka yang terdampak. Distrik ataupun kelurahan yang berwarna merah atau zona merah, kemudian zona kuning, ini merupakan wilayah terdampak dan tidak bisa diselesaikan oleh pasien COVID-19 dan keluarga. Tetapi harus diselesaikan secara bersama-sama. Yang terakhir, rekan-rekan pers, kami pikir terkait dengan proses pengurusan dokumen perjalanan untuk keluar maupun masuk ke Timika. Pada kesempatan yang baik ini, kami meminta maaf kepada warga masyarakat Kota Timika yang sedang melaksanakan atau mengurus dokumen perjalanannya. Penerapan ini tidak dalam rangka untuk menyusahkan atau mempersulit siapapun. Kami hanya melaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nasional. Yang mana di masa new normal ini,
protokol kesehatanlah yang diperketat. Oleh sebab itu, kami coba untuk melakukan evaluasi setelah ditetapkannya Instruksi Bupati Mimika nomor 6 tahun 2020, di mana salah satu poin yang mengatur tentang persyaratan bagi pelaku perjalanan yang akan datang maupun yang akan keluar dari Timika, tidak dalam rangka untuk mempersulit para calon penumpang atau calon pelaku perjalanan. Namun, fakta membuktikan bahwa kasus COVID-19 di Mimika, di Papua, bahkan di Indonesia, itu sangat dipengaruhi karena pergerakan pelaku perjalanan. Oleh karena itu, kami hanya ingin memastikan bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan melakukan perjalanan harus tetap bertanggung jawab dengan kesehatannya. Jika ada yang terkena batuk pilek, sebagaimana yang disyaratkan dalam surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional, maka wajib untuk melakukan pemeriksaan. Memang ada dokumen perjalanan yaitu dengan surat permohonan yang mungkin sulit diakses, tetapi tim gugus tugas Kabupaten Mimika memberikan kesempatan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa mengakses secara online di website covidmimika.go.id, sehingga di situ ada satu format. Kami coba akan menambah format-format sebagaimana yang ditentukan supaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa mengakses atau bisa mendapatkannya. Yang berikut, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dokumen yang sudah disyaratkan, yaitu surat permohonan. Kemudian kami coba membantu dengan tidak mempersulit surat izin keluar masuk sebagaimana yang ada di daerah lain. Yaitu, kalau sebenarnya bukan penduduk Mimika, maka kewajibannya adalah meminta surat izin keluar masuk atau SIKM itu dari tempat asalnya. Tetapi di sini di Timika, tim gugus tugas mencoba untuk meminta surat pengantar dari kelurahan di mana orang tersebut atau pemohon itu tinggal. Jadi surat pengantarnya cukup dari domisili Timika saja, tidak usah dari tempat asalnya. Ini salah satu langkah untuk mempermudah pelaku perjalanan. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan. Kalau kita membaca dalam surat edaran Gugus Tugas Nasional, yang harus dilakukan yaitu PCR, pemeriksaan PCR. Yang berlaku, masa berlakunya adalah 7 hari. Sementara untuk tes cepat antibodi atau yang dikenal dengan rapid test COVID-19 itu hanya masa berlakunya adalah 3 hari. Namun tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika mengambil kebijakan yaitu untuk rapid test maupun PCR masa berlakunya sama, yaitu 7 hari. Mengapa demikian? Karena kami coba untuk menyamakan dengan data kasus yang ada di Timika, yaitu rata-rata masa inkubasi COVID-19 di Mimika itu adalah 7,9 hari. Inilah sebenarnya sebagai pertimbangan kenapa surat keterangan sehat yang mana masa berlaku khusus untuk rapid test adalah 7 hari. Di daerah lain berlaku hanya 3 hari. Inilah bagian bagaimana keberpihakan tim gugus tugas di Kabupaten Mimika kepada para pelaku perjalanan. Satu hal juga, kalau mungkin di hari kemarin, Bapak Ibu para pelaku yang akan melakukan perjalanan, ini kesulitan untuk mengakses nomor-nomor telepon, tetapi di hari ini sudah ada 2 nomor telepon yang disediakan untuk Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi
atau boleh menyampaikan pertanyaan jika terkait dengan masalah persyaratan. Nomor telepon yang tersedia coba dibagi menjadi dua, yaitu untuk kepentingan institusi atau lembaga. Jika secara kolektif para pelaku perjalanan ini harus melakukan keberangkatan keluar Timika. Dan juga ada nomor telepon yang disiapkan untuk individu atau keluarga. Nah, kami akan menyampaikan nomor-nomor telepon ini yang mana Bapak Ibu bisa menelpon dan cukup mengupload dokumen. 3 dokumen, yaitu dokumen pemohon yang Bapak Ibu bisa akses dari website covid19mimika.go.id, dan kemudian surat pengantar dari kelurahan atau kampung, serta fotokopi atau salinan daripada KTP atau kartu identitas lain yang masih berlaku. Nomor telepon untuk institusi atau lembaga yaitu di nomor 0852 3695 7771. Kami ulang, nomor telepon yang bisa diakses untuk mengupload dokumen atau untuk menanyakan informasi itu ada di nomor 0852 3695 7771. Sedangkan untuk pemohon yang akan melakukan perjalanan ataupun yang datang dari luar bisa mengakses atau menanyakan informasi dan dapat mengupload dokumennya pada nomor handphone 0852 3695 7772. Kami ulang, 0852 3695 7772. Kami sangat berharap kesabaran dari para calon pelaku perjalanan. Ini adalah kerjasama yang baik. Kami tetap siap untuk melayani Bapak Ibu yang akan melakukan perjalanan. Kami tetap akan membantu Bapak Ibu semaksimal mungkin. Yang juga perlu diketahui bahwa khusus untuk pemeriksaan rapid test, yang pertama, kebijakan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mika tidak menarik biaya sedikit pun. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menerima dokumen dari sekretariat tim gugus tugas yang dikirimkan ke posko kesehatan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian kami dari posko kesehatan COVID-19 akan menghubungi Bapak Ibu untuk melakukan atau mengakses tempat-tempat pemeriksaan. Di hari ini kami siapkan 3 karena hampir sebagian besar pemohon berada di wilayah Distrik Mimika Baru, sehingga 3 puskesmas yang melayani pemeriksaan rapid test, yaitu Puskesmas Timika, Puskesmas Timika Jaya, dan Puskesmas Pasar Sentral. Tetapi jika besok ada masyarakat yang mungkin domisilinya ada di Limawasri, kemudian di distrik Kuala Kencana wilayah kerja Puskesmas Bintuka, ataupun di Mapurujaya, ataupun di wilayah SP1, SP4, maka kami akan mengarahkan ke puskesmas-puskesmas tersebut. Ada 9 puskesmas yang siap untuk melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan melakukan perjalanan dan ingin mendapatkan pemeriksaan rapid test. Karena pelayanan kesehatan di masa COVID-19 ini sangat penting juga kepada masyarakat yang terutama sedang atau dalam mengikuti program kesehatan masyarakat esensial, maka pelayanan khusus untuk COVID-19 kami akan mulai dalam beberapa hari ini, yaitu mulai pukul 2 atau 14.00 sampai jam 17.00.
Setelah itu data Bapak Ibu akan kami terima di posko kesehatan, dilaporkan oleh puskesmas, oleh masing-masing dokter penanggung jawab di puskesmas, yang selanjutnya akan kami proses sebagai surat keterangan kesehatan. Untuk mereka yang dinyatakan reaktif maupun non-reaktif, akan kami kirimkan dokumennya secara online ke Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk selanjutnya direkomendasikan untuk berangkat ataukah nanti direkomendasikan untuk melakukan isolasi mandiri. Di hari ini khususnya sudah 98 surat keterangan kesehatan yang kami terbitkan dan sudah dikirim ke Sekretariat Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dari 98 orang ini, kami terbitkan 98 surat keterangan sehat, dan 1 diantaranya kami menerbitkan surat keterangan untuk isolasi mandiri, atau dengan kata lain, tidak layak untuk melakukan perjalanan dan wajib untuk melakukan isolasi mandiri di rumah sampai hari ke-7 atau hari ke-10 kami akan melakukan pemeriksaan kembali, dan jika hasilnya dinyatakan non-reaktif, maka yang bersangkutan bisa melakukan perjalanan. Rekan-rekan pers, sampai malam hari ini, secara keseluruhan, jumlah surat keterangan sehat yang sudah dikeluarkan oleh gugus atau posko kesehatan COVID-19 sebanyak 800 surat keterangan setiap orang. Itulah sedikit gambaran tentang proses surat keterangan atau rekomendasi untuk melakukan perjalanan keluar Timika. Tentu saja banyak masyarakat yang menanyakan bagaimana jika ingin masuk ke Timika. Saya pikir di dalam surat edaran Menteri Perhubungan dan juga Menteri Kesehatan serta tim gugus COVID-19 nasional telah ditetapkan bahwa PCR. Khusus untuk semua para pelaku perjalanan yang akan kembali ke Timika, diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan PCR. Hasilnya yang negatif, maka boleh masuk ke Timika. Dan khusus untuk para penumpang atau pelaku perjalanan di tanah Papua yang akan datang kembali ke Timika, maka cukup dengan rapid test. Kenapa demikian? Karena belum seluruhnya kabupaten atau fasilitas kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat bisa melakukan pemeriksaan PCR. Kondisi wilayah-wilayah ini sama juga dengan kami di Kabupaten Mimika. Rekan-rekan pers, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan pers. Saya sangat berharap informasi yang sudah kami sampaikan kepada rekan-rekan pers bisa disampaikan secara objektif kepada masyarakat, dan pesan kami kepada masyarakat selain melaksanakan protokol kesehatan, hanya 3 protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, tetap mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Namun, untuk mengurus semua syarat perjalanan keluar Timika maupun yang akan datang ke Timika oleh para pelaku perjalanan, kami sangat berharap kesabaran dan kerjasama yang baik dari Bapak Ibu. Demikian, terima kasih kepada para rekan pers. Kami memberikan kesempatan 15 menit ke depan. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada kami persilakan. Sevianto, Pak Rey. Ya, Pak Sevianto, silakan. Pak Rey, saya boleh saran kah? Silakan. Baik, terima kasih. Saya cuma mau saran mungkin terkait dengan penyampaian kasus, Pak Rey. Ya. Artinya, saya lihat dari cukup lama, saya merasa bahwa
Pak Rey cukup capek hanya untuk menyampaikan kasus yang begitu banyak satu persatu, apalagi kalau ada penambahan sampai puluhan kasus begitu. Saya saran saja bahwa apakah mungkin bisa disampaikan secara garis besarnya saja, mungkin jumlahnya yang sembuh. Halo. Halo. Pak Sufianto. Halo. Ya, halo. Iya. Ya. Itu saja. Saran, ya, maksud saya kecuali kalau memang mungkin dokumentasi videonya yang sekiranya mungkin dibutuhkan oleh rekan-rekan atau oleh tim gugus sendiri, mungkin tidak menjadi masalah. Saya cuma saran saja karena waktunya saya kira cukup lama begitu. Ya. Pertanyaan saya, ada banyak kasus dan juga sudah mulai masuk di opini masyarakat kita bahwa beberapa kasus terjadi di daerah lain, beberapa pasien dijemput masih positif begitu. Bagaimana? Bisa diulang? Baik. Beberapa kasus di daerah lain yang kemudian isunya sampai ke masyarakat Mimika juga. Opini berkembang bahwa ada kasus kemudian terkonfirmasi positif, yang bersangkutan dijemput di rumahnya, lalu yang terkonfirmasi tadi ini meminta hasil pemeriksaan PCR-nya begitu. Yang saya mau tanya, apakah kalau seseorang dinyatakan positif itu diperlihatkan hasil diagnosisnya atau hasil pemeriksaan laboratoriumnya kepada yang bersangkutan begitu? Itu saja, karena saya kira ini juga menjadi keributan juga di masyarakat kita walaupun kasusnya terjadi di daerah lain begitu. Ya. Kemudian masih terkait dengan yang opini di media sosial, saya secara umum mau konfirmasi bahwa saat ini banyak sekali opini-opini yang berkembang, yang beredar di media sosial. Saya kira ini juga menghambat pekerjaan besar yang sedang dan yang telah dilakukan oleh tim gugus tugas, karena ini secara langsung maupun tidak langsung akan mengubah persepsi publik begitu, Pak Rey. Artinya saya meminta penekanan ataupun himbauan agar bagaimana masyarakat ini bisa betul-betul mendengar dari sumber yang resmi yang disampaikan oleh pemerintah begitu. Artinya ini saya kira ini juga sudah salah satu masalah terbesar yang sedang tim gugus tugas hadapi, karena bagaimana mungkin apapun yang kita sampaikan kalau orang tidak akan percaya, saya kira percuma begitu. Nah, tentu saja dari kami pers yang akan membantu untuk mensosialisasikan itu begitu. Terus yang tadi sudah disinggung dan tadi malam juga sudah dikonfirmasi oleh rekan-rekan yang lain terkait dengan PCR. Nah, ada opini juga kemudian bukan opini ya, masukan dari masyarakat bahwa seolah-olah mereka saat ini dilonggarkan, akan tetapi dihambat lagi dengan syarat yang menurut mereka berat dengan adanya wajib PCR ini. Sementara ada pernyataan dari Menteri Perhubungan bahwa bisa dibolehkan kalau penerbangan domestik itu dengan syarat rapid test, kecuali dari penerbangan internasional begitu. Artinya ini hanya saya konfirmasi aja karena saya tahu bahwa ini sudah kebijakan tim gugus tugas. Mungkin itu saja Pak Rey. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sufianto. Saya coba jawab. Yang pertama, usul yang sangat baik untuk menyampaikan secara simpel, secara sederhana penambahan kasus. Memang serba salah karena tidak semua media itu, kalau teman-teman yang ada di sini di dalam
WA Group ini ada teman-teman yang menyampaikan media melalui audio dan visual, tapi ada juga yang media online berupa tulisan, tapi juga ada media cetak. Dan usulan ini sangat baik. Saya akan coba menyesuaikan, tetapi pada intinya kami mempunyai protokol untuk bisa menyampaikan informasi ini secara transparan kepada masyarakat. Jika kalau memang mendengar mungkin bosan ya, saya juga sendiri bosan. Ini sudah hari ke-berapa puluh ini. 3 bulan harus membaca, tetapi itulah tugas kami. Sebagai jubir menyampaikan informasi. Yang inisial kami sampaikan saja, masyarakat masih tetap tidak percaya, buka tuh nama kasih lengkap. Tetapi kami coba untuk melaksanakan semua protokol, membuka informasi secara transparan, dan mencoba untuk bagaimana 3 jenis media ini bisa menangkap dan menyampaikan informasi ini dengan baik dan benar kepada masyarakat. Saya pikir nanti saya dan tim akan evaluasi jika penambahan kasus mungkin membuat lebih rinci. Terima kasih. Yang berikut terkait dengan syarat perjalanan. Saya pikir rekan-rekan pers boleh membrowsing di internet, mencari surat edaran nomor 7 tahun 2020, surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nasional, itu tidak ada yang hanya kriterianya PCR jika penerbangan internasional. Di sini secara jelas, bahkan lebih ketat, pelaku perjalanan yang disebut dalam surat edaran ini, disebut dengan influenza like illness, ILI, atau batuk pilek itu, tidak boleh terbang. Nanti rekan-rekan pers boleh lihat di sini, baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional wajib dengan PCR. Silakan dicari, ini baru ditetapkan tanggal 8 Juni 2020. Kebijakan dari tim gugus tugas Kabupaten Mimika justru melonggarkan dengan rapid test dengan masa berlakunya adalah 7 hari. Kalau di dalam surat edaran ini hanya 3 hari. Kita tahu bahwa kondisi hari ini kondisi wabah. Kami sangat berharap kerjasama yang baik dari pelaku perjalanan, apalagi maskapai juga ingin memberikan pelayanan, tetapi mereka juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita lihat dalam perjalanan rata-rata, kecuali ke Jayapura, itu Timika Jayapura lebih kurang 1 jam. Tetapi perjalanan yang keluar Papua, itu bisa mencapai 2,5 jam atau 2 jam 30 menit. Sementara dengan banyaknya orang dalam suatu ruangan tertutup, itu rata-rata hanya boleh diperkenankan sampai batas maksimal 1 jam. Salah satu kriteria ODP adalah mereka yang punya gejala dan bersama-sama dengan orang yang terkonfirmasi positif dari wilayah transmisi lokal lebih dari 1 jam, itu ditetapkan sebagai ODP. Ini yang harus para pelaku perjalanan memahami ini. Kami tidak punya niat sama sekali untuk mempersulit. Kesabaran itulah sebenarnya kerjasama yang baik dengan tim gugus tugas, antara tim gugus tugas COVID dengan para pelaku perjalanan. Kemudian opini yang ada di media sosial yang berkembang dimanapun. Di negara manapun belum mendapat model bagaimana sih penanganan COVID-19. Semua jurnal yang ditulis itu semua masih uji coba dan belum bisa diambil kesimpulannya. Jadi konklusi karena belum bisa membuktikan data yang berbasis bukti. Polanya masih tetap berubah antar satu wilayah lain, antar negara satu dan negara yang lain. Jadi disitulah keberadaan tim gugus tugas untuk menyampaikan situasi dan kondisi yang sebenarnya. Mungkin masyarakat mulai bosan mendengar kasus yang setiap hari, pesan yang setiap hari disampaikan. Tapi itulah tugas kami. Sama juga dengan ajakan ayo ke Posyandu.
yang didengungkan dari tahun 80 sampai hari ini. Dari mungkin kita masih bayi, pesan itu sudah ada. Sama juga dengan pesan ayo cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Pesan yang dari tahun 80 sampai hingga kini. Masyarakat bosan, tetapi itulah fungsi kami untuk tetap menyampaikan. Sebagai bentuk promosi, tetapi sebagai bentuk pencegahan, termasuk fakta-fakta lapangan sesuai karakteristik yang ada di Mimika. Situasi di Mimika kita tidak bisa samakan dengan situasi di Jakarta, meskipun kita satu negara. Oleh karena apa? Karena penyakit di Jakarta yang mendominasi adalah penyakit tidak menular. Di Timika adalah penyakit menular. Malaria merupakan penyakit terbanyak. Inilah yang kami harap masyarakat harus bijak menggunakan informasi referensi untuk mengambil keputusan. Referensi itu adalah sebenarnya untuk membuat bagaimana kita lebih meningkatkan kewaspadaan kita. Bukan referensi yang kita terima kemudian itu sebagai hal untuk kita tidak menjadi percaya. Yang berikut untuk pemeriksaan positif PCR. Kami di Mimika, setelah kasus dinyatakan positif, maka tim Rumah Sakit Umum Daerah Mimika akan menghubungi pasien itu secara langsung ataupun dan tim PE yang melakukan kontak tracing untuk menghubungi pasien. Jadi pasiennya tidak dijemput. Pasiennya diminta untuk datang berkunjung ke RSUD Mimika, kemudian setelah sampai di sana akan disampaikan hasilnya. Itu adalah protokol yang dipakai oleh RSUD Mimika dan juga kami di Dinas Kesehatan, terutama tim penyelidikan epidemiologi. Mungkin itu Pak Sevianto. Baik, Pak Rey, terima kasih. Terima Saya kasih. klarifikasi tadi, Pak Pak Rey. Ronald. Saya tadi tidak bilang bosan dengar ya, tapi saya lihat Pak Rey benar-benar capek. Saya serius, jujur. Itu saya jujur. Pak, Bilang bosan juga tidak apa-apa. ya, kalau kami enak tinggal duduk minum kopi sambil dengar, bagaimana mau capek kan Pak Rey tinggal. Saya saja dengar Pak Ahmad Yuryanto, saya bosan kok. Jubir nasional saja saya bosan dengar. Untuk Dokter Raisa tidak ya? Ya, oke Om Ronald silakan. Om Ronald silakan. Siap. Selamat malam, Pak Rey. Selamat malam, Rian. Selamat malam, Pak Rey. Halo. Ya, Pak Rey, saya ada mau bertanya. Hal pertama mungkin terkait dengan Pak Ronald kurang jelas. penerbitan surat keterangan. Ya, halo Pak Rey, selamat malam. Ya, Halo malam. Pak Rey. Ya, ya. Halo. Halo, Halo silakan. Pak Rey, selamat malam. Malam. Halo Pak Rey, selamat malam. Aduh. Silakan. Halo. Ya, silakan Pak Ya, Ronald. Pak Rey, terkait dengan ya, saya sudah mulai Pak Rey. Pak Rey, yang pertama terkait dengan pengurusan surat keterangan. Ya, Halo, Pak Rey, selamat malam. Halo. lanjut. Ya, ini kan sudah ada tadi Pak Rey, kalau tidak salah, kalau nih, izin keberangkatan itu permohonan rapid. Halo. Ya, silakan. Ya, dari jumlah ini, apakah memang semua sudah melakukan rapid test? Itu yang Betul. pertama. Yang kedua, berapa jumlah yang kemarin itu data yang di saya itu kemarin ada 634, kemudian 9 di cancel karena positif. Ya. Ya, kalau sampai dengan malam ini berapa yang
yang positif dinyatakan positif rapid sehingga mereka tidak diperbolehkan berangkat. Kemudian yang paling penting juga bahwa tujuan terbanyak untuk keberangkatan itu apakah tertulis juga dalam surat permohonan itu ataukah mungkin diketahui oleh tim gugus tugas. Kemudian mereka yang berangkat ini apakah kebanyakan instansi pemerintah atau mungkin masyarakat. Oke. Itu yang pertama, Prey. Oh. Ya. Siap. Yang kedua, ada kasus terbaru hari ini yang sembuh itu dia hanya butuh waktu 10 hari. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa total rata-rata kasus sembuh di Timika itu berapa hari? Nah, itu yang pertama. Yang kemudian yang berikutnya, kesembuhan yang paling cepat selama kasus COVID ini, itu kesembuhan paling cepat itu dia berapa hari? Mungkin 7 hari, mungkin 6 hari, atau mungkin 10 hari ini yang paling cepat. Kemudian yang paling lama itu dia berapa lama? Karena kalau tidak salah ada yang bisa sampai 1 bulan ya kasusnya. Nah, itu yang penyebab dia lama ini karena apa? Apa karena memang dia punya penyakit penyerta atau mungkin karena tidak serius atau tidak rutin konsumsi konsumsi obat dokter. Oke. Itu yang kedua, Prey. Yang ketiga, saya sudah lama juga tidak tanya, jadi saya mau tanya juga. Prey, yang ketiga, apa hal utama yang membuat sehingga zona merah itu dia berubah menjadi zona kuning? Apakah murni karena pengurangan kasus atau angka kesembuhan yang cepat di situ, atau mungkin karena penularan virus di situ tidak berkembang, atau seperti apa? Mungkin tadi hanya kurang detail saja penjelasan Pak Ray tadi. Oke. Satu lagi, Pak Ray. Tadi yang kedua, iya. Ya. Satu lagi, 3 OPD ini kita dengar bahwa salah satunya sudah melakukan PCR yang kedua. Apakah memang benar? Kemudian kondisi mereka bertiga sampai saat ini seperti apa? Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bung Ronald. Saya coba jawab dari yang ketiga. Semua pasien secara keseluruhan yang ada di RSUD Mimika itu yang ditangani oleh RSUD 95% adalah orang tanpa gejala. 5%-nya adalah dengan gejala ringan. Termasuk rekan-rekan kami yang adalah PNS atau ASN. Kemudian yang zona merah ke zona kuning itu dipengaruhi terutama adalah karena angka kesembuhan, bukan kasus meninggal. Kasus meninggal dari 6, kita sudah lihat 2 kasus di RSUD Mimika, 4 kasus ada di Rumah Sakit Tembagapura. Jadi pure atau murni kesembuhan. Yang ketiga, terkait dengan pelaku perjalanan. Di hari ini ada 98 yang kita urus, khusus hari ini. Dan di hari ini dari 98 ada 1 orang yang dinyatakan tidak layak. Berarti secara keseluruhan sudah 804 orang. Dan yang melakukan pemeriksaan, dan mereka yang melakukan pemeriksaan kami keluarkan surat keterangan. Berarti secara keseluruhan ada 7 orang ditambah 1 orang yang hari ini yang sebenarnya tidak layak untuk melakukan perjalanan karena ditemukan mereka antibodinya positif dengan COVID-19. Terus, apakah yang melakukan perjalanan hampir sebagian besar instansi pemerintah ataukah yang lain? 95% adalah urusan pribadi. Dan tentu saja, mau tidak mau kebijakan tim gugus COVID untuk pelaku perjalanan keberpihakannya sangat besar. Yang pertama, tidak ada biaya sedikit pun yang ditarik. Yang kedua, reagen rapid test kami itu diperuntukkan untuk semua penduduk Mimika yang tidak melakukan pelaku perjalanan dan mereka yang sudah ditetapkan ODP, OTG, dan PDP. Tetapi karena keberpihakan masyarakat pada keberpihakan tim gugus tugas kepada pelaku perjalanan, akhirnya rapid test kami ini yang sudah kami hitung untuk kepentingan, teman-teman bisa hitung ada 1.823 di malam hari ini yang nanti akan kami gunakan untuk ODP, PDP, OTG. Tetapi pada akhirnya kami harus memprepare sekitar 1.500 untuk pelaku perjalanan. Apakah itu bukan bagian keberpihakan tim gugus tugas? Apakah itu bukan bagian keberpihakan
pemerintah Kabupaten Mimika kepada para pelaku perjalanan, yang mana reagen yang sudah dijatakan untuk ODP, OTG, PDP, dan keluarga yang memiliki kontak erat, itu diberikan juga kepada para pelaku perjalanan. Oleh karena itu, kami berharap kerjasama yang baik. Itu menjadi modal utama untuk kita bisa memproses ini dengan lancar. Hampir sebagian besar ini melakukan perjalanan dengan kota tujuan, yaitu Makassar, kemudian ada beberapa yang ke Surabaya, dan juga Jakarta. Mungkin itu ada satu pertanyaan yang tadi saya lupa dari Bung Ronald, itu yang kedua apa ya? Oh, rata-rata lama hari rawat. Kalau secara keseluruhan 18,7 hari atau 19 hari rawat. Angka ini sebenarnya angka yang tidak normal. Kalau perawatan pasien yang biasa, yang batuk pilek atau di rumah sakit, itu 3 sampai 5 hari. Tetapi ternyata meningkat 5 kali lebih tinggi sampai 6 kali lebih tinggi dari waktu normal. Kondisi sampai hari ini bisa lebih daripada 60 hari pasien yang dirawat. Dan terutama yang paling lama adalah mereka dengan komorbid. Baik itu dengan penyakit jantung ataupun dengan penyakit penyerta lainnya, misalnya diabetes mellitus. Seperti itu. Nah, hanya saja masalah efikasi obat atau khasiat obat dan apa faktor-faktor penyebabnya yang memperberat sehingga lambat. Saya bukan seorang klinisi, tapi saya adalah, I'm not a doctor, but I'm is a public health, sehingga saya akan menjawab dari aspek kesehatan masyarakat. Mungkin begitu, Pak Ronald. Pak Rey, Irsul. Ya, ini terakhir ya. Ya, Saya juga menambah. Pak Rey, 3 OPD tadi belum itu? Sudah. 3 OPD sudah saya jawab tadi. Semua tidak punya gejala. Bukan cuma 3 OPD, semua kasus yang sedang dirawat di RSUD Mimika hampir 90, tadi saya bilang 95% tidak punya gejala. Sisanya 5% dengan gejala ringan. Kita bersyukur di situ. Dan kesembuhannya lebih cepat. Terima kasih. Baik, Pak Rey. Pak Irsul terakhir. Saya menambah pertanyaannya Pak Ronald tadi yang soal pasien sembuh yang jangka waktu 10 hari itu. Apakah ada syarat atau ketentuan untuk melakukan PCR kedua, pengambilan swab kedua kepada pasien yang sudah terkonfirmasi positif? Apakah mungkin ada tenggang harinya, mungkin 3 hari, 4 hari dilakukan pengambilan swab kedua atau tidak? Atau yang berikutnya, apakah pengambilan swab kedua itu melihat dengan kondisi pasien itu sendiri? Terima kasih, Pak Rey. Baik, terima kasih Pak Irhul. Saya langsung jawab. Untuk swab setelah dalam perawatan, maka masa 14 hari itu akan dilakukan swab untuk memastikan, yaitu pada hari ke-15, memastikan apakah orang ini sudah sehat atau belum. Andai kata pun kalau misalnya hasil swab dengan kemudian melakukan pemeriksaan PCR masih negatif, maka dilakukan 1 kali swab lagi. Jika 2 kali swab berturut-turut dinyatakan negatif, maka pasien tersebut bisa dinyatakan sembuh. Itu adalah protokol dalam pengawasan, meskipun sudah tidak berada di ruang isolasi rumah sakit ataupun di wisma atau di shelter. Gitu. Tetapi kalau swab pertama negatif, kemudian swab kedua masih positif dengan pemeriksaan PCR, maka masa isolasinya akan diperpanjang, dinyatakan masih tetap positif. Kemudian ditambah 5 hari sampai 7 hari untuk dilakukan 2 kali swab berturut-turut. Jika 2 kali swab berturut-turut dinyatakan negatif, maka dinyatakan negatif atau sembuh. Tapi kalau salah satu masih dinyatakan positif, berarti tetap diperpanjang dan masih dinyatakan belum sembuh. Demikian Pak Irsul. Pak, saya terakhir boleh Pak? Berarti Pak Rey, dia ini terkonfirmasi yang 10 hari ini, maksudnya setelah hasilnya keluar itu? Ya. Dengan 10 harinya? Dan yang harus diingat adalah faktor imun. Faktor, saya
permisi meminjam istilah dari para tokoh agama. Untuk bisa sembuh atau bisa terhindar dari COVID-19 hanya 2 I. Yang pertama, menjaga imunitas. Yang kedua, menjaga iman. Saya permisi meminjam istilah ini. Baik. Ibu Titin, Pak. Ya. Boleh terakhir? Iya, Pak, pesan ya, imun dan iman. Nah, sekarang yang kita lihat di lapangan, pemberian bantuan itu rata-rata supermi semua, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah selama ini dari tim gugus khusus untuk pemberian bantuan ini ada koordinasi dengan khusus bidang gizi, misalnya dari sisi kesehatannya. Misalnya kan kalau dia dikasih supermi terus, besok supermi lagi. Nah, gimana Pak? Ya, baik. aja. Jadi pemberian makanan instan, termasuk mie instan, saya tidak mau bilang mereknya atau nama dagangnya. Mie instan, ini sebenarnya namanya juga bantuan. Sebagai stimulus untuk orang, kita ingat bahwa PSDD ini bukan PSBB. Tidak ada tempat yang betul-betul sama sekali dikunci. PSSM, PSDD, masyarakat masih tetap bisa beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasar, bisa melakukan aktivitas untuk memenuhi kepentingannya. Jadi di era PSDD, PSSM, sebenarnya itu adalah stimulan dan diprioritaskan kepada mereka yang terdampak. Dan memang situasi ini sulit. Dari program gizi masyarakat pun hari ini, berdasarkan protokol dari Kementerian Kesehatan untuk program gizi, itu tidak dianjurkan untuk melakukan kunjungan atau menyediakan makan secara bersama-sama. Mungkin dari nilai gizi yang memang dimaksudkan untuk diberikan kepada orang ataupun penduduk, ini pada akhirnya juga terkunci. Kita lihat bahwa ketika di akhir Maret satu kasus disampaikan, kemudian meningkat, ada kasus meninggal, itu masyarakat betul-betul berada di tengah-tengah kepanikan. Selain panik, tapi juga diperhadapkan dengan kebutuhan. Sehingga pada akhirnya dalam situasi gawat darurat ini, tim gugus coba untuk menyediakan pangan yang bagaimana supaya keluarga yang terdampak ataupun wilayah yang terkunci ini tetap terpenuhi. Dan yang terpenting adalah bahan makanan yang diberikan ini adalah untuk melengkapi, bukan untuk menggantikan makanan pokok yang sebenarnya sudah tersedia di masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Teman-teman pers, saya pikir demikian. Banyak terima kasih, rupanya ini konferensi pers terlama. Rekor. Iya, karena saya harus menjawab tuntas supaya banyak aspek yang bisa diliput dan kemudian bisa diberitakan kepada masyarakat. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Makasih Pak Rey. Saya berharap semua sehat, melewati malam ini, istirahat, menulis luar biasa. Besok kita ketemu. Mungkin usulnya Selvianto bisa dipertimbangkan, Pak Rey. Ya, saya pikir usul itu bagus. Yang Mungkin. penting, ya. Iya benar. Kasihan Bapak juga kalau kita lihat, Bapak aja kita lihat bisa capek bicara juga. Biar Jakarta bicara terapa-apa, tapi di sini juga capek. Betul. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Malam Pak Rey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang Richard, lagu dulu. Titin, Indomie banyak apa? Kamu tadi bilang tidak kirim salam sama Pak Richard, toh? Aduh, nanti Pak Richard tersambung baru kamu marah-marah. Masyarakat dong begini, dong bilang, don tuntut beras bulog, habis itu supermi, coba supermi ganti dengan kacang hijau, ga? Baru satu keluarga bisa dapat 3 karton supermi. Wah, baru ini apotek dong ngantri dengan Milanta. Pemda bilang kacang hijau,
Emda bilang kacang hijau rugi, uang terada. Nih boleh ada uang. Oke semuanya. Makasih Om Baik Pak Aren. Richard. Salam hormat Om Pak Richard. Icat. Kau baju merah malam ini kayaknya kau di perjuangan ini. Terima kasih Kominfo. Terima kasih Bu Kabit, Ibu Fuji, Om Frans, Ade Arens. Kominfo ko Andolen. Besok lagi. Om Ica, terima kasih.